Hai hai halo teman wisata, kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari Jungkra Train yang rilis di tahun 2021. Film ini menceritakan tentang para penumpang kereta api yang harus bertahan dari serangan tikus pemakan manusia yang berjumlah ribuan serta terinfeksi penyakit. Film ini disutradarai oleh Lin Zhenzhou dan dibintangi oleh Yin Chow-tae, Xia Yizhou, Jang Yong-bo, Chen Jung-wen, dan beberapa bintang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita capcus ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan suasana di salah satu stasiun kereta dengan kesibukan orang-orang yang ingin naik kereta. Terlihat pemeran tokoh utama bernama Zheng Huai bersama putri tertuanya Su Wei dan putranya Su Yushuan. Sebelum mereka naik, Zheng melihat para petugas stasiun lagi meneriaki dan mencegah kereta misterius yang ingin masuk ke sana. Ternyata kereta itu nggak ada sama sekali di jadwal keberangkatan. Zheng yang penasaran melihat dari jendela. Ketika petugas membuka gerbong kereta, betapa kagetnya mereka semua melihat mayat-mayat yang udah membusuk dan ratusan tikus keluar dari dalam gerbong itu. Lalu Zheng panik dan penasaran karena ingin melihat, tetapi kereta yang ia tumpangi udah terlanjur berangkat. Karena Zheng terlalu penasaran sampai membuat preman itu marah karena telah menghalanginya yang sedang duduk. Beruntungnya sebelum Zheng dihajar, ada seorang pria yang datang dan menolongnya. Ternyata pria itu seorang preman yang juga ahli dalam bela diri, makanya semua orang pada takut termasuk preman itu. Setelah itu Zheng yang makin penasaran ingin pergi menuju gerbong lain. Fakta yang sebenarnya di atas gerbong terdapat tikus yang jumlahnya banyak sekali. Tidak sengaja Zheng melihat putri keduanya yang udah lama kabur dari rumah. Putrinya kabur dari rumah setelah ayah dan ibunya berpisah, tapi putrinya tidak mengakui Zheng sebagai bapak kandungnya dan dia mengaku sudah ingin menikah dengan perwira tentara. Karena Zheng memicu keributan, akhirnya ia dibawa oleh para tentara ke gerbong belakang dan tangannya diborgol. Sementara di gerbong lain suara dari ribuan tikus itu terdengar. Seorang penumpang wanita merasa terganggu dan dia meminta suaminya untuk mengusir tikus-tikus itu. Tidak sengaja pria itu memukul lubang ventilasi dan para tikus pun berjatuhan ke bawah dan menyerang penumpang. Mereka semua berusaha menyelamatkan diri karena tikus-tikus ini menyerang manusia dengan cepat dan sangat ganas. Tikus itu pun berlari ke gerbong belakang tempat Zheng ditahan dan seketika langsung menyerang dua tentara yang lagi bersama Zheng. Zheng pun kesulitan untuk menyelamatkan diri karena tangannya telah diborgol, tapi ia dengan cepat berhasil mengambil kunci dan membuka borgolnya. Saat Zheng keluar, ia pun kaget karena melihat banyak penumpang yang tewas karena keganasan tikus-tikus. Seketika dia memikirkan anak-anaknya untuk memberanikan diri melewati orang-orang dan ribuan tikus dengan cara memakai koper sebagai pijakannya. Akhirnya ia berhasil melewati gerbong itu dan berusaha mengingatkan para penumpang yang lain untuk menyelamatkan diri karena ada ribuan tikus ganas yang lagi menyerang. Tetapi tidak ada satupun yang mempercayai Zheng, sampai ada penumpang yang menertawakannya karena Zheng takut dengan tikus. Zheng pun tidak mempedulikannya dan pada akhirnya sampai ke gerbong di mana anak-anaknya berada. Zheng langsung memperingatkan anaknya untuk pindah ke gerbong paling depan karena ada serangan tikus. Pria yang bersama anaknya itu percaya dan mengikuti Zheng pergi. Tiba-tiba muncul dari belakang penumpang dengan kondisi mengerikan yang terkena gigitan tikus. Mereka pun akhirnya melihat ribuan tikus muncul dari gerbong belakang. Ribuan tikus itu bergerak dengan sangat cepat dan para penumpang itu sudah terlanjur tidak bisa kabur sama sekali. Setelah menyadari kondisi yang terjadi, semua penumpang mulai panik dan berlari menuju gerbong paling depan. Karena apabila tertinggal pasti sudah dilahap oleh ribuan tikus. Ketika Zheng dan anak-anaknya ingin masuk ke gerbong depan, tapi pintu itu sudah terkunci dari dalam. Karena orang-orang yang ada di dalam gerbong itu nggak peduli karena sangat takut dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada seorang bapak yang memiliki ide untuk melepas gerbong yang lain. Padahal masih banyak penumpang di gerbong itu yang bisa diselamatkan termasuk Zheng dan kedua anaknya. Banyak penumpang yang menangis dan berteriak karena anggota keluarganya yang masih ada di gerbong belakang. Putri keduanya Zheng pun menangis dan meminta pertolongan kepada perwira tentara itu agar tidak melepaskan gerbongnya karena anggota keluarganya masih tertinggal. Tapi perwira itu nggak peduli dan lebih mengutamakan dirinya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk melepas gerbong-gerbong lain. Karena pintu gerbong di mana Zheng berada terkunci, satu-satunya cara adalah melewati atap gerbong. Ketika sebagian berhasil memanjat, ada satu penumpang yang tidak sempat dan terlanjur diserang oleh tikus ganas itu. Yang tersisa hanyalah Zheng, anak-anaknya, dan pria preman yang tadi menolongnya. Ketika mereka berlari menuju gerbong depan, sayangnya gerbong itu udah terlanjur dilepas dan alhasil mereka terpaksa harus melompat.
Zeng yang menggendong anak laki-lakinya hampir aja tertinggal, tapi beruntungnya ia berhasil dan mereka semua melihat gerbong lain yang hancur. Saat Zeng berhasil masuk ke dalam, terlihat para penumpang yang sangat kecewa dan marah karena anggota keluarganya tertinggal di belakang. Saat terjadi keributan, tiba-tiba ada penumpang yang pingsan. Setelah dilihat, ternyata di tubuhnya ada bekas gigitan tikus dan kemungkinan penyakitnya bisa menular. Orang-orang pun ketakutan dan yang telah terkena gigitan disuruh untuk menjauh. Ternyata banyak sekali yang sudah terkena gigitan, termasuk salah satunya anak laki-laki Zeng. Zeng berusaha untuk menenangkan para penumpang yang lain karena ia bekerja di Departemen Kesehatan. Ia pun memberitahu ada obat yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sudah terinfeksi. Zeng meminta agar kereta ini diberhentikan terlebih dahulu untuk mengambil obat itu. Tapi pria ini memberitahu bahwa pasti orang-orang yang ada di kota sudah terinfeksi. Ia pun menolak untuk memberhentikan keretanya. Ternyata fakta yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa tikus-tikus ini muncul karena hasil penelitian yang gagal. Para preman pun menyetujui untuk mengambil obat itu karena udah banyak sekali penumpang yang terinfeksi. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya kereta itu akan berhenti dan Zeng akan dibantu oleh para preman mengawalnya untuk mengambil obat. Para penumpang pun memisahkan diri untuk menghindari terjadinya infeksi menular ke gerbong lain. Kereta pun akhirnya berhenti di salah satu stasiun. Mereka pun mengeluarkan koper-koper dari dalam kereta karena takut adanya tikus yang masih bersembunyi. Mereka pun menemukan bom ledakan yang ada di kereta itu untuk digunakan para tentara apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu masinis kereta memberikan waktu hanya 2 jam untuk Zeng mendapatkan obat itu. Dan apabila tidak kembali setelah 2 jam, terpaksa ia harus ditinggal. Anak pertamanya Zeng memaksa untuk ikut mengambil obatnya karena saking sayangnya ia dengan ayah dan adik laki-lakinya. Sementara putri keduanya Zeng berada di dalam kereta menjaga adiknya yang lagi terinfeksi. Saat memasuki kota, mereka semua kaget melihat banyaknya orang yang tewas karena serangan ribuan tikus ganas itu. Mereka pun heran karena tidak sama sekali melihat tikus-tikus itu. Ternyata tikus itu sedang berkumpul pada sisi rumah yang gelap untuk terhindar dari matahari. Tapi masalahnya langit tiba-tiba aja mulai gelap. Mereka pun terpaksa memanjat untuk bisa melewati tikus-tikus itu. Tapi sayangnya ada satu preman nih yang terjatuh dan tewas karena ribuan tikus itu langsung menyerangnya dengan cepat. Tiba-tiba di kereta muncul seorang pria dari kota yang selamat dan meminta pertolongan. Pria itu mengatakan apabila gelap tikus-tikus itu makin ganas. Orang-orang yang ada di dalam kereta semakin takut dan memaksa keretanya untuk dijalankan. Mereka nggak peduli dengan orang-orang yang mau mengorbankan nyawa untuk mengambil obat di kota. Saat gelap datang, tikus-tikus itu pun mulai bergerak dan semakin ganas. Bahkan tikus itu bisa memanjat tembok dengan cepat. Tiba-tiba ada preman yang terjatuh lagi dan kembali menjadi santapan tikus ganas itu. Lalu preman ini terkena luka di kakinya. Semakin banyak sekali tikus berdatangan, akhirnya Zeng dan yang lain bisa berhasil masuk ke rumah sakit untuk mengambil obatnya. Ketika ada di dalam, suasana rumah sakit itu sangat gelap dan berantakan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pria yang berlindung di dalam sana. Anak dan istrinya terinfeksi, maka dari itu dia butuh pertolongan. Zeng pun mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkan. Pria itu langsung menunjukkan Zeng jalan untuk mengambil obatnya. Di dalam ruangan besi ini banyak sekali kerangka manusia dan ternyata virusnya sudah menyebar pada 2 bulan yang lalu dan orang-orang itu terinfeksi sampai akhirnya tidak tertolong. Sementara di kereta orang-orang sudah mulai tidak sabar dan memaksa untuk pergi. Tapi masinis itu memegang janjinya kepada Zeng untuk menunggu selama 2 jam. Masinis pun meminta anak buahnya untuk masuk ke gerbong yang isinya adalah orang-orang yang masih mau untuk menunggu. Setelah itu masinis pun duduk kembali. Sementara, preman dan komandan masih bersitegang tentang masalah siapa yang memimpin. Tiba-tiba seorang ibu yang sudah putus asa berdiri sambil tersenyum membuka pintu gerbong dan membiarkan tikus masuk menyerang mereka. Pindah ke situasi rumah sakit di depan gudang, ternyata ada sarang tikus yang sangat besar menghalanginya. Penjaga rumah sakit mengatakan kalau tikus ini tidak seganas dengan tikus yang ada di luar. Demi menghindari banyak gerakan, Zeng memutuskan untuk masuk ke gudang obat sendirian dan mengambil banyak obat untuk dibawa. Tapi saat Zeng kembali tidak sengaja, ia menginjak lantai yang rapuh dan menyebabkan keributan yang akibatnya tikus-tikus pun mulai bergerak. Obat itu pun langsung dilempar ke pengelola gedung. Tapi si penjaga rumah sakit itu pun langsung berlalu dengan membawa obatnya
dan mengunci yang lainnya untuk dijadikan umpan. Akhirnya pintu berhasil didobrak dan mereka langsung menghampiri si penjaga rumah sakit yang ternyata lagi memeluk anaknya yang keburu meninggal. Zeng dan yang lainnya pun berhasil keluar dari sana dan pergi menggunakan mobil yang mereka temui. Sesampainya di stasiun, mereka melihat banyak orang yang sudah tewas diserang tikus. Tapi tidak lama kemudian langit pun mulai gelap. Ribuan tikus bergerak kembali menghampiri kereta. Komandan yang ternyata belum meninggal langsung memukul Zeng untuk merebut obatnya. Beruntungnya ada pria ini yang berhasil melawan dan merebut obatnya kembali. Setelah itu Zeng pun berhasil mendapatkan obat dan naik ke kereta. Tapi sayangnya preman ini tidak berhasil dan mati dimakan tikus-tikus. Singkat cerita, penumpang yang terinfeksi berhasil diselamatkan dengan obat yang dibawa Zeng. Tetapi di tengah perjalanan mereka terhalang dengan gerbong kereta yang ambruk. Lalu Zeng pun meminta orang-orang untuk membantunya menyingkirkan gerbong itu. Tapi sayangnya mereka menolak ketakutan karena tikus-tikus itu masih mengejar mereka. Zeng pun terpaksa mendorong gerbong kereta itu seorang diri. Tapi putrinya yang pertama datang dan membantunya untuk mendorong gerbong itu. Sambil menangis, anaknya yang kedua mengatakan ke semua orang bahwa mereka harus saling membantu karena tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Seketika mereka pun semua turun dan menolong Zeng untuk mendorong gerbong yang menghalangi. Tapi ada salah satu preman pemberani yang melakukan aksi bunuh diri demi mengulur waktu para tikus menyerang kereta. Setelah berhasil, semua penumpang berlari menuju kereta. Tapi jalur kereta mengarah ke jalur buntu. Terpaksa Zeng mengorbankan dirinya untuk menarik tuas rel yang ternyata tidak bisa dilepas. Zeng pun harus berlari untuk mengejar kereta dengan sekuat tenaganya, tapi sedih ia sudah mulai tidak sanggup untuk berlari lagi. Zeng mulai memberikan pesan-pesan terakhir untuk anak-anaknya, dan di situ mereka melihat sang ayah yang sudah banyak berkorban tewas dimakan tikus-tikus. Setelahnya di dalam kereta, orang-orang diselimuti kesedihan karena banyak sekali yang kehilangan anggota keluarganya. Tapi kabar baiknya, orang-orang yang terkena infeksi berhasil membaik termasuk anak ketiganya Zeng yang paling kecil ini. Kereta itu pun terus berjalan walaupun tidak tahu arah dan tujuan. Tetapi yang jelas mereka akan menuju ke tempat yang lebih baik. Dan begitulah akhir dari cerita film Jungkrak Train. Gimana guys, seru dan menegangkan banget kan? Kalau menurut aku sih film ini sangat menarik sekali. Banyak adegan-adegan menegangkan, apalagi ada scene yang paling epic ketika Zeng melompat dari gerbong kereta dan juga pengorbanan yang begitu besar dan kesedihan melihat orang-orang yang tidak terselamatkan dari serangan tikus-tikus itu guys. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.